cukai rokok gimana? Sekarang berapa rata-rata? 57%. Tinggi amat. Fir'aun loh guru. Gitu. Halo teman-teman sekalian, baru saja Menteri terbaru kita yaitu Pak Purbaya memberikan kebijakan untuk tidak menaikkan cukai hasil tembakau dan juga harga jual ecerannya. Hal ini tentu saja berbeda dengan kebijakan-kebijakan yang sudah berlaku sebelumnya. Nah, lantas mengapa hal ini bisa terjadi? Mari kita bahas bersama saya, Ahmad Terfairi di Sodoku. Pada kebijakan sebelumnya cenderung menaikkan CHT dan juga HJE ya dari dua sektor ini, yang katanya hal tersebut dilakukan untuk menurunkan jumlah angka perokok di Indonesia dan juga meningkatkan kas ataupun pendapatan negara itu sendiri. Namun pada nyatanya angka perokok di Indonesia ya tetap segitu-segitu saja nih, dan bahkan pendapatan negara ini juga tidak naik karena adanya serangan dari rokok-rokok ilegal dan juga berujung pada banyaknya pabrik rokok yang melakukan PHK terhadap karyawan atau pegawai mereka ya. Hal itu tentu saja terjadi karena industri rokok atau pabrik rokok pada saat itu kesulitan untuk memenuhi tarif yang diberikan, sehingga mereka mau tidak mau harus mengurangi jumlah sumber daya manusia yang mereka miliki. Pekerja industri rokok nasional mulai cemas. Kekhawatiran mereka bukan tanpa alasan, sebab gelombang PHK massal membayangi seiring biaya produksi yang terus meroket. Salah satu faktor utama yang disebut jadi biang keroknya adalah kenaikan cukai hasil tembakau atau CHT yang dalam beberapa tahun terakhir terus naik signifikan. Kendati demikian, tentu saja menimbulkan banyak pertanyaan, apakah kebijakan untuk tidak menaikkan cukai hasil tembakau tersebut merupakan suatu pilihan yang tepat untuk dilakukan di tahun 2026. Namun kebijakan ini tentu saja memiliki banyak dukungan teman-teman. Kalau teman-teman lihat di berita itu kebijakan ini mendapatkan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat RI dan juga dari beberapa pakar. Nah, mengapa hal ini menjadi suatu kebijakan yang katanya tepat? Nah, mari kita bahas lebih lanjut. Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, cukai hasil tembakau ini terus mengalami kenaikan. Nah, hal itu tentu saja dapat membuat pelaku industri di sektor tembakau di Indonesia itu memiliki beban yang lebih tinggi, teman-teman. Nah, untuk menekan pengeluaran yang lebih tinggi, maka biasanya pabrik-pabrik ini cenderung akan melakukan PHK massal kepada tenaga kerja yang dia miliki untuk menekan ya pengeluaran itu tadi. Nah, tentu saja hal ini memiliki dampak domino kepada sistem atau perekonomian di Indonesia ya, karena bisa saja dengan kondisi yang sedemikian rupa atau perekonomian kita yang saat ini masih banyak tenaga kerja yang belum terserap, hal itu justru menambah jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Nah, kebijakan yang dilakukan oleh Purbaya ini dinilai bisa memberikan nafas panjang atau extra time ya bagi pelaku industri rokok dalam melakukan penyesuaian nih dengan kenaikan-kenaikan yang dulunya sudah berlaku, di mana mereka mungkin mulai bisa kembali menyerap tenaga kerja dan mengelola sektor industrinya dengan lebih baik lagi. Oke, berangkat dari hal tersebut, di sisi lain juga mungkin beberapa waktu lalu kita melihat ada banyak sekali jenis atau merek rokok ya yang ya kita sedikit asing dan mungkin baru saat itu kita ketahui, dan namanya pun kadang juga aneh-aneh. Nah, biasanya rokok-rokok ini adalah rokok-rokok ilegal, teman-teman. Nah, dengan adanya kebijakan Pak Purbaya ini, bisa saja industri rokok ilegal di Indonesia itu bisa ditekan, teman-teman. Karena apa? Karena masyarakat yang mengkonsumsi rokok itu akan tetap menggunakan rokok dengan cukai, bukan rokok yang ilegal atau tanpa cukai. Nah, kenapa dahulu mereka lari ke rokok yang tanpa cukai? Nah, karena pada saat itu harga rokok semakin lama terus semakin mengalami kenaikan, sedangkan mereka tetap ingin mengkonsumsi rokok. Nah,
untuk pilihannya, maka mereka memilih merek-merek rokok tanpa cukai ini teman-teman, untuk menggantikan rokok-rokok yang biasanya mereka beli. Oleh karena itu sudah sangat jelas bahwa kebijakan Pak Purbaya ini bisa saja membantu dalam menekan peredaran rokok ilegal di Indonesia. Ya teman-teman, pada akhirnya kita tahu bahwasanya kebijakan yang dilakukan Purbaya ini berusaha untuk memperkokoh industri rokok yang ada di Indonesia dengan harapan akan memberikan efek domino kepada perekonomian di Indonesia itu sendiri, karena supaya lebih banyak tenaga kerja yang terserap dan juga bisa mendapatkan atau meningkatkan kas negara melalui industri tersebut dengan cara menekan jumlah produksi rokok-rokok ilegal yang ada. Nah, apakah hal tersebut nantinya bisa terwujud? Patut kita nantikan ya. Menurut kalian seperti apa kebijakan dilakukan oleh Purbaya ini? Nah, mungkin cukup itu pembahasan kita pada video kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.